Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan sahabat saya Gusdir ya. Seperti biasa kami akan membacakan 3 berita pilihan ya Bang. Ya. Yang menjadi pilihan pembaca hari ini. Jadi ini ada berita yang sangat miris lah ini untuk berita pertama ya Bang. Saya pun melihatnya agak gimana gitu ya. Ya, ini hakimnya pun geram nih. Geram, jangankan hakim, kita pun geram yang baca. Ya ini ada apa nih Bang? Silakan Bang. Ya, ini kita ke Karo duluan. Yang pertama ini seorang laki-laki inisial PT warga Kecamatan Munte ini terpaksa harus berurusan dengan hukum ya karena melakukan satu tindakan yang keji dan biadab lah ya. Mungkar ya. Keji dan mungkar ini betul-betul. Jadi laki-laki ini dia mengaku apa? Alasannya nggak jelas nih. Alasannya katanya saya mabuk Pak katanya. Mabuk, habis itu mabuk dia apa ya Tan? Mengerjain anaknya sendiri ya. Sampai hamil. Sampai hamil akhirnya dilaporkan oleh keluarganya, ditangkap polisi dan disidang. Tadi sidangnya sudah memasuki tahap akhir. Berarti vonis ya? Vonis dan hakim dengan tegas ya mengetukkan palu, hukuman sekian 17 tahun ya. Iya, dan didenda juga 3M. Tapi nggak dikebiri. Harusnya itu. Mestinya itu. Iya kan. Sementara kan hukum kebiri sudah disahkan ada, sudah disahkan. Iya, ya? makanya sebenarnya harus kalau dikebiri itu memang gitu atau tidak disuntik ya? biar nggak main lagi bareng itu. Atau di penggal kebiri dalam artian seperti kucing, latu-latunya dipotong. Ya harusnya gitu kan, ya kan? Biar ada efek meninggalkan jerah, efek jerah. Paling tidak ketika dia melihat ini. Padahal Bang, kalau dalam dalam hukuman semestinya hukumannya ini ditambah 3/4 karena pelakunya adalah keluarga. Iya gitu kan. Kalau orang dekat kan yang harusnya menjadi pelindung kok malah. Ini bukan hanya orang dekat ya, dekat sekali. Kandung. Makanya memang sudah tidak termaafkan ini apapun alasannya kan. Dirajam aja cocoknya nih kan yang gini. Ini dalam penjara selesai biasanya ya. Pakai apalah apitson sama balpirik. Balpirik merah. Ini ada paling panas. Ada videonya ini Bang. Kita lihat. Iya. Hukum acara pidana serta peraturan perundang lain bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Peter Tanigan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya. Untuk putusan terhadap terdakwa PT tadi secara bersama sudah kita dengarkan dan saksikan bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjaya telah memutus perkara persubuhan yang dilakukan oleh terdakwa PT selama 17 tahun penjara, dendanya 3 miliar, subsidiar kurungan penjara selama 6 bulan penjara. Untuk tuntutannya sebelumnya kami Jaksa Penuntut dari Kejaksaan Negeri Karo melakukan tuntutan selama 18 tahun, dendanya itu 5 miliar, subsidiar 1 tahun kurungan penjara. Baik, kalau untuk putusan yang sudah dilakukan Majelis Hakim kami rasa sudah cukup memenuhi rasa keadilan karena yang melakukan persetubuhan ini adalah ayah kandung sendiri. Namun untuk sikap kami karena tadi terdakwa bersikap pikir-pikir, maka kami JPU dalam perkara ini juga memutuskan sikap untuk berpikir-pikir. Nah itu tadi keterangan tadi itu panitra atau Pak Jaksa ya? Panitra atau Pak Jaksa tadi? Panitra ya mungkin. Ya ini jadi semacam presiden buruk juga ini terhadap kasus anak di Sumatera Utara ya kan. Memang kalau kemarin dari catatan KPAI itu kasus anak yang seperti ini tinggi tuh di Samosir katanya Bang.
Samosir. Iya, kebanyakan begitu juga. Biasanya orang tua itu meningkat katanya tahun ini ya. Kemarin apa ya? Ada semacam gejala kalau orang tua biasanya kan kalau di sana ya kita bukan mau mendiskreditkan kebiasaan orang minum tua gitu kan. Tapi di sana kan orang banyak biasa pulang kerja narik beca atau berladang itu kan minum tua. Nah karena mungkin terlalu mabuk. Terakhir terjadi hal seperti ini gitu. Silap. Iya. Salah lihat. Kalau menurutku bukan silap. Bukan ya. Bukan, karena memang nggak bisa nahan birahi aja. Iya. Makanya ini agak miris juga sebenarnya ketika kok bisa anak sendiri jadi korban gitu kan. Kenapa nggak cari yang lain aja lah gitu ya kan? Kenapa kok mesti anak sendiri gitu? Mungkin apa karena sering bertemu atau gimana kok jadi pelampiasan ya? Kalau aku nggak kepikiran sih. Makanya gimana ya? Nggak masuk logis, nggak masuk akal gitu kan? Iya kan? Lu itu anak gitu, coba? Iya. Masa anak gitu loh. Makanya. Sedang maaf kata nih binatang aja nggak gitu nggak kan? gitu kali sama anaknya anak, gitu kan? Iya. Enggak gitu. Itu makanya ini agak patut diberi hukuman yang berat sebenarnya. Harapan saya kalau ada pelaku cabul terhadap anak sendiri ini harusnya dikebiri aja gitu. Iya sudah. Memang nggak ada tempat bagi dia di dunia ini. Saya bilang ya kan. Iya. Nggak ini loh. Nggak ada alasan untuk apa ya kalau kita bilang tanda kutip pembenaran gitu ya. Kalau mungkin kalau kejahatan lain misalnya mencuri misalnya kan, dia mencuri karena misalnya ada kebutuhan. Nah itu kan. ada alasan walaupun yang, tetap salah itu ada pembenarannya untuk meringankan ya kan. Aku lapar Pak. Iya kan. Kesalahan itu bisa diringankan. Kucuri laubi ibu itu kan gitu. Ini enggak. Anaknya dimainkan nggak ada. Apa alasannya? Nggak ada alasannya. Kalau aku hakimnya aku selesaikan. Betul. Itu juga mungkin jalan Tuhan. Ini kalau anak ini dikasih jadi hakim gawat. Suka-suka aja. Iya kan kalau kayak gini kita kasih aja dia hukuman kebiri kan gitu. Ini kita sudah terhubung dengan reporter kita ada Bung Nasrul. Bung Nasrul. Halo, ya. Kabarnya geram juga dia. Geram juga tadi ya. Iya, selamat sore Bung Nasrul. Wah, kayaknya ini latarnya ini mobil tahanan sepertinya. Nasrul, ini gimana ceritanya Rul? Kok bisa ada orang tua sekejam dan setega ini Rul? Silakan Rul. Memang dapat saya sampaikan untuk awal mula kasus ini sendiri terjadi pada atau dilaporkan oleh pihak keluarga pada sekitar bulan Agustus tahun lalu. Namun karena anak ini sempat disembunyikan oleh pihak keluarga, salah satu pihak keluarga, sehingga kasusnya masih mandek. Kemudian pada bulan Februari tahun ini anak ini sempat didapatkan oleh warga atau ditemukan oleh warga dalam keadaan yang pingsan di depan puskesmas Brastagi, begitu Bang. Nah, maksudnya disembunyikan gimana? Supaya kasusnya tidak terungkap atau disembunyikan bagaimana nih? Ya, kalau informasi yang saya dapat Bang, ini sempat disembunyikan karena sebagian pihak keluarga tidak mau ini untuk dilanjutkan Bang, karena dari hasil pemeriksaan dan sempat saya dengar juga anak ini juga sempat karena sudah hamil sempat diupayakan oleh pihak keluarga untuk digugurkan begitu Bang. Astaga. Nah, dan pada bulan Februari kemarin anak ini sempat ditemukan oleh warga dan diserahkan oleh pihak kepolisian. Setelah dicek ternyata anak ini merupakan korban yang kemarin dilaporkan oleh pihak keluarga dan pihak desa juga Bang begitu. Kemudian setelah berhasil diungkap, pelaku juga diamankan di kawasan Kecamatan Juhar, Kabupaten Karu. Dan tadi pelaku atau terdakwa menjalani proses sidang yang beragendakan putusan Bang. Majelis hakim tadi membacakan amar putusan kalau pelaku ini terbukti bersalah dan diancam selama 17 tahun dengan denda 3 miliar jika tidak bisa membayarkan diganti dengan hukuman penjara selama 6 bulan begitu Bang. Rul, ini kan tadi kalau saya mendengar keterangan Nasrul, pertama ada keluarga yang berupaya menyembunyikan si anak.
Ini menyembunyikannya tentu berupaya untuk tidak kasus ini lanjut begitu kan. Kemudian ada upaya untuk melakukan pengguguran kandungan. Nah, ini apakah keluarganya ini tidak ikut dipidana, Rul? Ini kan sudah berencana bermufakat melakukan apa ya? Tindak pidana begitu. Ini kejahatan juga kan? Kejahatan yang terstruktur dan masif ini kalau dibilang. Betul. Nah, ini seperti apa, Rul? Yang masih akan terus diselidiki oleh terutama pihak dari PPA Polres Tanahkaru. Nantinya setelah ini saya akan berupaya untuk mengkonfirmasi dari pihak PPA bagaimana kelanjutan dari pengembangan kasus ini begitu Bang, karena untuk pelaku utama sudah dijerat dengan hukuman selama 17 tahun tadi. Untuk selanjutnya nanti akan kita kembangkan lagi ke pihak penyidik Polres begitu Bang. Berarti belum ada pengembangan terkait itu tadi ya, yang berupaya menyembunyikan si anak, kemudian berupaya melakukan pengguguran kandungan. Nah, ini gawat sekali nih. Nah, ini yang akan masih terus kita dalami Bang, supaya ibaratnya kasus ini juga selesai dengan baik begitu Bang. Iya. Dan tadi juga pada sidang tadi dijalankan secara online. Dengan tersangka mengikuti sidang di Rutan Kabanjahe begitu Bang. Terus tadi Rul, dalam keputusannya itu kan ada disebutkan denda 3 miliar ya. Ya, klausul putusannya ya. Ya, ini kan kayaknya sebenarnya agak jarang ya untuk kasus-kasus kasus pidana asusila seperti ini kan. Biasanya yang denda itu korupsi. Kalau korupsi itu ada denda gitu markup, ada denda. Ini kok dikasih 3 miliar gitu loh. Apa pertimbangan majelis hakim memberikan denda 3M gitu? Ini kan sudah setara korupsi nih. Kalau saya lihat memang tadi selain perbuatannya ini telah menghamili anaknya Bang, pelaku juga dijerat karena ada beberapa pemberatan seperti ini aksi ini sudah dilakukan beberapa kali. Terus saat melakukan aksinya pelaku ini sempat mengancam dari si anak ini untuk tidak melapor gitu kepada warga atau melaporkan kepada pihak keluarga. Dan sempat terjadi selain pengancaman juga terjadi kekerasan begitu Bang. Selain itu upaya pengguguran inilah tadi yang membuat menjadi si terdakwa ini semakin berat begitu Bang. Itu ya alasannya ada denda begitu ya. Kayaknya kan udah pasti nggak terbayarkan lah ini ya. Pada persidangan sebelumnya saat proses tuntutan, pihak Kejaksaan Negeri Karu dari JPO-nya wah, kayaknya tersangkut nih sinyalnya. Iya. Tersangkut jerjak besi mobil tahanan sepertinya. Sudah balik. Iya, Halo, Rul. memang pikir-pikir, namun melihat ini memang cukup menerima begitu Bang. Oke. Oh, berarti iyalah, jangan dipikir-pikir lagi ya. Kalau dipikir-pikir dan minta banding kayaknya ditambah nih pasti. Iya. Hakim tingkat yang lebih tinggi pun pasti lebih geram lagi nih. Tapi nanti ini yang mesti kita tindak lanjuti adalah orang-orang yang diduga terlibat dalam kejahatan ini, Rul. Iya, itu seperti apa gitu. Terutama yang tadi ya, kenapa dibiarkan kenapa gitu? Menyembunyikan dan kemudian berusaha menggugurkan dan tadi ada satu yang disampaikan Nasrul bahwa anak ini ditemukan dalam kondisi yang tidak pingsan di depan puskesmas kan, artinya ada penelantaran juga. Iya, kan? Betul. Makanya jadi ada 3 poin ini harus dihajar ini orang-orang. Iya, ini Bapak yang muka seram itu udah tahu nggak nih? Yang Pak Aris. Iya. Aris Merdeka Sirait. Beliau sudah tahu nggak kasus ini? Kalau itunya masih belum tahu Bang, cuma memang untuk kasus ini sudah menjadi atensi dari pihak Kemensos begitu Bang. Attention ya, menjadi attention. Kemensos ya, Bu Risma. Sudah dalam perlindungan dari pihak Kemensos, di mana sejak awal kasus ini terungkap, pihak Kemensos terutama yang dari dari Kabupaten Karu sudah terus mendampingi anak ini begitu Bang. Oke. Baik, Rul. Yang pasti catatan penting kita adalah bagaimana memfollow up mereka-mereka yang terlibat sehingga mereka yang patut diduga mengusulkan pengguguran itu harus dipidana juga begitu kira-kira, Rul. Sudahlah. Ya, itu saja, Rul. Terima kasih banyak atas laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, Rul. Ya, selamat sore, Bang. Ya. Nah, itu tadi laporan dari Nasrul ya, Bang. Betul, memang itu satu tindakan kejahatan yang lain ya kan? Iya kan? Kejahatan di balik kejahatan ini. Pertama dia berupaya menyembunyikan korban. Ya.
Kedua, karena tidak berhasil mungkin menyembunyikan, gugurkan saja katanya. Nah, ini kalau sampai terjadi pengguguran artinya ada nyawa yang hilang. Kan begitu, ada Bang? pembunuhan. Ada pembunuhan di situ. Berencana. Iya. Nah, ini makanya patut ini keluarganya, siapapun Anda, Anda harus siap-siap mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, begitu kira-kira. Ada Bang. penelantaran juga, Ada kan? penelantaran di sana. Karena ditemukan oleh warga dalam kondisi keadaan yang pingsan di depan puskesmas. Begitu kan? Nah, ini tapi kita lupa tanyakan, itu anaknya lahir nggak? Ya itu tadi lupa kita tanya ke karena kita sudah geram duluan. Geram duluan kita. Hal semacam ini. Iya, ini kalau makanya ini juga Polres Karo ya, harapannya juga jangan berhenti sampai kepada ayahnya lah. Artinya ini kan sudah terang-terangan begitu, ada upaya menghilangkan menutupi kejahatan ini, ya, gitu kan. menutupi Kemudian, kejahatan dengan kejahatan yang lain. Iya, dan ada upaya menggugurkan kandungan. Nah, ini kan sangat bahaya sekali nih. Ya. Jangan-jangan mereka sudah menyiapkan dukun untuk menggugurkan kandungan, kan gitu, Bang? Iya. Nah, ini bisa berkembang lagi nanti kan. Berarti ada, di sini. Berarti ada semacam sindikat untuk kan? pengguguran kandungan. Iya kan, Bang? Karo. Nah, mana tahu ada ya kan. Itu kan. Nah, itu kalau polisi mau. Ya, polisi bisa dapat persoalan kemauan ini kan gitu. Nah, itu berita pertama ya. Kita akan lanjut ke berita yang kedua juga, ini agak Baik, berita kedua. Agak menjadi perhatian juga ini. Kita ke Medan, ini seorang warga bernama Samsul Caniago. Orang awak. Sekampung ya. Sekampung. Ini mengaku kaget karena penantiannya selama 3 tahun kandas. Ini penantian dia melaporkan satu perkara proyek. Ya. Jadi dia merasa tertipu dengan proyek itu. Ini proyek itu di kawasan Kuala Namu. Ya. Nah, jadi dia melaporkan itu pada 16 Mei 2020 ke Polresta Medan. Tapi kemudian setelah dia tunggu 3 tahun, nggak ada. Ternyata setelah dia tengok, itu kasusnya dihentikan. Waduh. Sudah kasus dihentikan sejak 26 Agustus 2021. Waduh. Nah, berarti hampir sekitar 1 tahun, 2 tahun berapa lah. bulan setelah dia melaporkan kasus itu dihentikan. Tapi dia nggak tahu. Dan dia baru tahunya sekarang gitu. Ini berarti mainan-mainan penyidik ini, oknum-oknum penyidik patut diduga kan begitu. Ya. Kalau dalam proses penyidikan misalnya tidak ditemukan bukti, harusnya kan penyidik mengirimkan informasi ke pelapor gitu kan. Bapak kasusnya kan kayaknya kasus tidak bisa kita lanjutkan begitu kan. Atau sepala kalau zaman sekarang udahlah kita restoratif justice kan. Istilah misalnya itu ya. Kan gitu kan, Bang? Iya, restoratif justice. Itu bahasa lain dari damai. Ya kan, tapi ini agak aneh juga ketika tiba-tiba tanpa pemberitahuan kasus dihentikan begitu. Saya yakin ini pasti mainan oknum penyidik gitu. Nggak sampai ke atas, kayaknya di bawah aja nih. Iya, udah. Makanya itu dia melaporkan para penyidiknya sekarang. Ini patut diduga sudah cair ini. Nah, ini ada videonya ya, Bang, wawancara. Ya, kita lihat dulu. Ditulis tangan, sepertinya udah disiapkan lah ini. Wah, itulah kajian hukum yang saya dapat dari orang pakar-pakar hukum. Begitu, Bang. Berapa penyidik yang dilaporkan ke Propam? Saat ini saya melaporkan ada 2 penyidik dari Polres Medan, dari oknum penyidik dari Tipiter. Jadi dalam kasus saya ini berawal tahun 2020 bulan 6, saya melaporkan seseorang yang berkaitan dengan saya membeli barang pengadaan AC untuk di Bandara Kuala Namu. Jadi setelah saya serah terima dengan pekerjaan AC itu, ada tidak dari pihak bandara, oknum bandara, manajer menyatakan itu tidak sesuai dengan spek. Makanya saya laporkan ke Polres Medan. Kerugian yang Bapak terima
yang saya kerugian 580 juta yang uang sudah saya transfer. Jadi kan setelah berawal ini pernah dari pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara memeriksa AC ini. Jadi pihak dari Kejaksaan Tinggi karena kerugiannya belum masuk ke rekening, jadi pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara masih dalam saya mengadukan, belum resmi, hanya verifikasi. Dia menyarankan kasus ini bawa ke ranah hukum tindak pidana penipuan dan penggelapan. Jadi makanya saya bikin laporan ke Polres Medan. Itu yang dilaporkan siapa, Pak? Saya laporkan di waktu itu namanya distributor, tapi di dalam perjalanan dia bukan distributor. Jadi saya merasa tertipu di situ, karena dari distributor harus mengeluarkan press list harga, dan harga harus sesuai yang tercantum di press list. Sementara dia bukan distributor. Setelah diperiksa dari pihak penyidik memeriksa distributor aslinya. Distributor aslinya Mitsubishi datang, turunlah harga PlayStation-nya. Alangkah terkejutnya saya, harganya 100%. Di situ lagi penyidik tidak menghiraukan. Sementara yang pertama dia bukan distributor. Itulah dasar dia mau menipu. Nah itu tadi kayaknya ada juga indikasi dugaan apa tadi, tanda tangan atau apa gitu ya. Tadi disinggung oleh pelapor ini, dia nggak tahu gitu kok tiba-tiba berhenti gitu ya. Ini ada yang aneh kayaknya ini. Mungkin kita langsung saja bertanya ke reporter kita, ada Bung Freddy Mercury. Bung Freddy. Ya, halo, selamat sore Bung Freddy. Kayaknya di tempat semalam ya? Bukan ya? Bukan ya? Di mana tuh? Oh, beda ya? Beda ya. Tongkrongan yang lain. Iya. Ini kayaknya di luar ruangan Pak Dir kayaknya. Freddy, ini kan kita lihat tadi, kita dengar bahwasannya sudah hampir 3 tahun ya laporannya, kemudian ternyata setelah di follow up tiba-tiba kasusnya mandek gitu, dan dia kabarnya melaporkan penyidiknya itu ke Propam ya Freddy. Ini gimana? Silakan Freddy. Iya baik Bang, jadi setelah menerima surat SP3 penghentian penyidikan itu, Samsul Caniago itu langsung mengadu ke Propam Polda Sumut, itu melaporkan 2 penyidik di Polrestabes Medan yang pada tahun 2020 itu menangani kasus yang dilaporkannya. Jadi dia itu melaporkan atas nama Roni dugaan penipuan dan penggelapan tentang pengadaan AC di Bandara Kuala Namu. Jadi pada saat itu dia mendapat proyek lah pengadaan AC di Bandara Kuala Namu. Nah kemudian setelah dipasang ternyata Bandara Kuala Namu itu menolak untuk membayar gitu dengan alasan bahwa ternyata AC yang diberikan oleh si Roni itu tidak sesuai dengan spek. Bahkan sudah memanggil ahli dari Mitsubishi sendiri selaku AC yang resmi, ternyata benar itu tidak sesuai spek, sehingga Bandara Kuala Namu tidak mau membayar, dan Samsul pun terakhir itu melaporkan si Roni itu gitu. Ternyata si Roni itu bukan distributor gitu, bukan distributor resmi itu. Dan kemudian ada dugaan markup juga lah di situ yang dilakukan oleh Roni. Makanya dia sempat mengadu juga ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Ternyata di Kejaksaan menyarankannya agar membuat laporan ke polisi pidana begitu. Sementara terkait yang di Kuala Namu itu, Samsul juga sempat menggugat ya Kuala Namu itu, tapi sampai akhirnya juga sudah sebagian dibayar lah, ratusan juta sudah dibayar, dan ada beberapa lagi yang belum dibayar lah gitu. Jadi dia mengeluhkan soal yang tiba-tiba tuh ternyata dia tidak mengetahui bahwa laporannya sudah dihentikan hampir 2 tahun yang lalu. Sama sekali nggak ada pemberitahuan, Fred. Iya, dia itu katanya sama sekali tidak mengetahui gitu Bang. Jadi dihentikan itu kan sekitar bulan Agustus tahun 2021, sementara di bulan September dia ada menerima surat panggilan. Kemudian pada bulan Januari itu kalau tidak salah itu juga ada menerima surat panggilan lah gitu. Justru bukan surat penghentian, panggilan dan gelar perkara gitu. Itulah yang membuat dia itu rasa janggal lah gitu. Lalu kemudian artinya ini kan surat penghentian itu pada Agustus 2021. Tapi dia masih mendapatkan surat panggilan atas kasus yang sama
pada September 2001 dan Januari 2022 gitu ya? Iya begitu Bang. Oke. Berarti Ini yang dilaporkan si Roni ya. Iya, yang dilaporkan itu si Roni. Latar belakangnya apa Roni ini? Hanya distributor abal-abal atau yang lain? Nah, sepertinya itu rekanan-rekanan gitu Bang, rekanan proyek-proyek lah gitu. Jadi di atas Samsul itu ada perusahaan lagi. Jadi untuk AC ini diserahkan ke CV-nya Samsul ini, Pak Samsul. Oke, bukan. Jadi Samsul ini pindah lagi untuk AC ke Roni. Oh, gitu. Samsul ini nggak ada tarigannya kan ya? Lain orang. Karena kalau ada tarigannya, dia bukan pengadaan AC dia, pengadaan bara. Ini orang awak. itu. Tapi sudah ada keterangan dari Propam belum, Fred? Soal itu, Fred. Laporan itu, Fred. Ya. Iya Bang. Propam, laporan Propam. Sudah ada belum tanggapan Propam? Laporan Propam sudah ada, tapi tanggapan dari Propam belum ada Bang. Baru tanggapan dari Polrestabes Medan. Itu pun tadi kata Kasat Reskrim itu dia tidak mau berkomentar lah soal laporan itu sudah dihentikan tahun 2021, kemudian surat baru dikirim tahun 2023 karena memang saya lihat itu sudah beberapa Kasat Reskrim ya yang menjabat pada saat itu di tahun 2020 itu kalau tidak salah itu tadi Kompol Raffles sampai ke Kompol Firdaus dan sekarang nih Kompol Kompol Patir. Teguh Patir. Wah, yang kena getahnya ya. Berarti sudah 3 kali pergantian Kasat Reskrim ya. Iya, Kapolresnya juga pada saat itu masih Kombes Riko Sunarko. Babe Riko. Iya. Jadi Fred yang 2021 tadi itu pas di zaman siapa, Fred? Itu kalau tidak salah zaman Firdaus antara Raffles dan Firdaus Bang. Firdaus, ya. Yang bekas dari Deli Serdang dulu ya. Ya, Kompol Raffles. Oke, Fred. Kayaknya Abang Anda Teguh Patir kayaknya jadi apa lah ya? Jadi ini ya sasaran lah ya gara-gara perkara-perkara pendahulunya. Yang teringatnya Fred yang dilaporkan oleh Pak Samsul ini siapa, Fred? Penyidiknya atau gimana? Penyidik kayaknya. Penyidiknya. Jadi ada Aibtu dan pangkat itu gitu. Oh, ada namanya ya? Ada satu namanya Zikri dan satu lagi bermarga Sian kalau tidak salah tadi. Oh, berarti Ibtu Zikri gitu ya? Iya. Oh, Kanit lah ya, udah berarti Kanit ini. Ya kalau sekarang mungkin sudah Kanit. Enak ini. Oke, Fred, barangkali nanti bisa apa ya diupayakan wawancara langsung Pak Zikri atau Pak Aibtu, ya Pak Siaan. Ini cemana Pak Zikri gitu kan? Kok tiba-tiba SP3 gitu? Apa perintah kasat terdahulu? Oke, Fred, barangkali itu saja, Fred. Untuk laporannya terima kasih banyak. Nanti bisa di follow up lebih lanjut menyangkut kejanggalan-kejanggalan lain yang belum kita dapatkan. Terima kasih, Fred. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Iya, selamat sore Bang, selamat sore. Iya. Terima kasih. Ini yang namanya orang makan nangka, awak kena getanyu. Apa nih? Ya, tiba-tiba apa ini? Bukan aku. Aduh, apa ini katanya? Ini ngeri memang. Tapi kalau tiba-tiba dihentikan, ini agak aneh memang. Kenapa misalnya tidak memberitahukan saja ke pelapornya bahwasanya ini akan kita hentikan misalnya karena kurang bukti atau apa? Iya, gitu. ini kok tiba-tiba dan yang janggalnya tadi suratnya itu dihentikan pada Agustus 2021, tapi pada September dia masih mendapatkan surat panggilan atas kasus yang sama. Dihentikan kok masih ada panggilan. Apa cerita? Ada apa? Apa ada?
Nah itu ya, Iya, iya, iya. soal Menarik, masalah menarik. apa ini laporan yang tidak jelas ini ya. Itu yang kedua, kita akan Oke. lanjut ke yang ketiga, Yang mengingat ketiga. waktu sudah semakin, Semakin sore ya. Sore larut senjo ya. Iya, Larut sanjo. Senja sudah mulai tampak ya di ufuk barat apa timur ya. Kayak lagu Widuri ya. Dalam Remang Senja. Iya. Tapi sebelumnya kita sampaikan juga ini kita live di TikTok live juga di ya. TikTok kita ya, Di betul TikTok. betul. Makin Mohon banyak. tetap layar Iya, ya. tetap layar. Iya. Kalau mau gip boleh. Ikan paus, harimau semua. Ada. Apa? Topi-topi. Topi. Biar Iya. pakai topi ya kan. Tinggal kurang senternya aja nih. Jaga pila. Gila bang. Iya, aduh. Oke, kita akan lanjut ke berita yang ketiga. Ya, yang ketiga kita kembali ke Medan. Ini tepatnya ini kasus yang lama juga sebenarnya ya. Tapi terangkat kembali Terangkat karena kembali. terkait dengan pemecatan Kepala Kadis PUPR. PUPR. Ini buntut dari kedatangan Bapak Jokowi kemarin ya ke Labuan apa Batu. tuh? Labuan Batu Utara ya, Iya. Labura ya, yang Jalan jalannya rusak ya. kayak bubur kemarin Iya, kan. betul. Nah, pulang dari situ terjadilah pemecatan kepada Bapak Dinas, Kepala Dinas PUPR. Nah, ternyata Bapak itu nggak terima Melakukan katanya. gugatan gitu. Ya, Dan kenapa dia saya juga dipecat? tidak terima dipensiunkan dini. Oh, penting ini. Iya, dipensiunkan dini. Dia nggak terima itu. Dan Gitu ya. ada juga tadi saya baca dia juga melaporkan pihak BKD Heeh. karena diduga memalsukan akunnya katanya. Kenapa? Akun TikTok. bukan akun PNS ini punya iya. punya Ada, akun. punya akun, Misalnya dia komplain dia bisa lewat akun Ya, itu, tapi begitu dia mau komplain Udah nggak ada. bisa. Udah dikunci. Iya, Waduh. patut diduga memang udahlah selesai kan aja ini gitu kira-kira. Padahal dia sebenarnya belum pensiun gitu. belum pengakuannya. Pengakuannya. Nah, tapi tadi Pak Edi Pak Edi. menjawab ini Bahwasannya jabatan itu terserah adalah saja kalau memang mau ini, tapi perlu digarisbawahi bahwa jabatan itu bukan hak. Iya. Kayak Pak Edi. Iya. Jabatan itu adalah apa katanya ya? Kepercayaan atau apa katanya tadi? Ya, satu kepercayaan. Iya, jabatan itu adalah kepercayaan. Mudah-mudahan dia tahu lah itu. Tapi kalau gaji itu hak katanya. Betul. Jadi kalaupun Jadi kami pun memberi kepercayaan juga sebenarnya ke Pak Edi untuk jadi gubernur gitu kan. artinya kalau nggak dipilih lagi nggak ini ya iya. nggak apa-apa ya Iya. kan? Karena gubernur itu juga jabatan kepercayaan ya. iya. Betul. Ini ada videonya ya Bang soal keterangan. Tadi lagi pas diwawancara Bapak. Jadi begini, jabatan itu bukan hak. Jabatan itu adalah kepercayaan. Ya, mudah-mudahan tahulah orang semua. Tetapi kalau gaji itu hak. Ya boleh-boleh aja, nggak protes sana sini boleh. Tapi semua ini kan ada standar kinerja. Ada yang mengatur. Saya ini kan hanya sebagai ketua, tapi prosedur itu harus dilaksanakan. Oke? Maksudnya gini Pak, dia kan sebelumnya eselon 2 itu Pak. Kemudian habis itu karena sudah tidak dinonjolkan istilahnya. Dia berharap jangan turun menjadi ke eselon 3. Jadi kesannya langsung pensiun Pak dengan usianya itu, makanya dia melawan. Dan dia melapor hal ini ke KSN. Silakan aja, ini kan juga atas seizin KSN. Semua itu ada aturannya, saya katakan semua ada aturannya. Makanya di eselon 2 itu kalau tentara jenderal itu dia ada estetika, ada skill kemampuannya, dia tuntutannya di situ sehingga dinilailah kinerja. Siapa yang menilai? Ada timnya. Semua ini dinilai ini. Dan tak dinilai kan saya aja sama Wagub, karena saya pejabat politik. Yang menilai saya siapa? Rakyat. Pak Bambang nggak ada Pak menanyakan hal ini sama Bapak langsung? Tak ada. Katanya ada suratnya ke saya. Lah kayak surat-suratan. Kan deket aja orang satu Medan sini.
Datang aja ke tempat saya, nanti kan dijawab. Karena kan selama ini kita tahu hubungan Bapak dengan anggota Bapak kan biasanya bagus. Kenapa sampai di akhir-akhir dia itu melakukan 3 kali sudah ada peringatan dari organisasi. Semua berlaku sama. Perkara dekat sekali dong di adik kelas saya di SMA 1. Pak, kesalahan fatalnya apa sih Pak sampai demo? Kinerja. Apa terkait proyek 2,7? Salah satunya, kalau tak bilang tidak nanti tak bagus juga. Itu salah satunya. Tapi kinerja ini kan semua ada raportnya ini. Ya kalau mau lapor kemana dia? Ke KSN. Ke KSN. Ya, PT UN juga rencananya. Mana? PT UN juga ke Petun juga Pak. Ke Petun. Iya. Berarti kalian bisa menilai. Menggugat. Saya ini kan komandannya masih digugat. Harusnya dia datang aja hingga dijelasin. Oke. Nah itu tadi. Kemana? Ke Petun. Kadang-kadang betul juga. Iya, kadang-kadang. Itu kan semua ada nilainya. Ada Iya, yang dinilai, ada rapornya. Yang nggak dinilai cuma saya dan sama Baku. Karena jabatan politik. Oh gitu. Oke Bang, ini sudah terhubung dengan reporter kita, ada Restin Hani Ritonga. Ya, selamat sore Hani. Belum terdengar apanya, suaranya, mungkin mikrofonnya. Mikrofonnya nih. Belum masuk suaranya. Coba dicabut dulu apa headsetnya. Cek. Ya, ini dia. Oke, silakan Ani. Seperti apa nih tadi kan sudah kita dengar tanggapan dari Pak Gubernur. Kemudian kemarin juga Pak Kadis PUPR juga sudah memberikan statement. Apakah ini murni hanya karena memang kinerja atau karena urusan politis kira-kira nih? Silakan Ani. Iya, kalau berdasarkan yang disampaikan dari Pak Bambang Pardede, sebenarnya dari dua sisi ini berbeda ya yang disampaikan, baik dari Pak Bambang maupun ketika dikonfrontasikan ke Pak Edi Rahmayadi. Nah, Pak Bambang ini menyatakan bahwa dia percaya sama Pak Edi Rahmayadi itu tidak mau mempensiunkan dia, tapi pembisi-pembisi Pak Edi Rahmayadi ini yang banyak mempengaruhi begitu. Kalau dari statement Pak Bambang Pardede, karena dia mengaku setelah dicopot itu dia mengaku ya legowo lah menerima kalau misalnya sudah tidak menjabat sebagai kepala dinas PUPR lagi gitu. Tapi yang dia tidak terima itu sebenarnya adalah SK yang selanjutnya, yaitu SK pengangkatan dirinya sebagai eselon 3. Tapi kan karena dia umurnya udah 58, itu tidak ada lagi pengangkatan eselon 3 di usia itu, sehingga otomatis beliau dipensiun dinikan lah istilahnya gitu. Sementara dari Pak Bambang ini sudah banyak yang menghubungi dia dari pihak Kementerian PUPR gitu. Dia mengakunya seperti itu. Ada dirjen yang sudah menghubungi, yang menawarkan posisi lah di pemerintah pusat di kementerian gitu Bang. Nah, sementara kalau dari keterangan Pak Edi sendiri itu berlawanan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang dan juga oleh kuasa hukumnya, di mana kalau dari Pak Bambang ini kan menyatakan secara khusus kuasa hukumnya ya yang sudah membuat istilahnya laporan lah kepada Mendagri dan juga protes kepada gubernur, mengatakan peringatan kepada Pak Bambang itu tidak ada terkait kinerja itu. Karena kan kalau misalnya mau dicopot harus ada peringatan dulu maksimal sampai 3 kali. Nah, dari pihak Pak Bambang mengaku tidak menerima peringatan itu. Sementara Pak Edi menyatakan tadi sudah memberi peringatan sampai 3 kali terkait pencopotan dia dari kepala dinas PUPR. Terus juga Pak Edi menyatakan bahwa semuanya ini murni kinerja gitu ya. Walaupun sudah kami tanyakan sebenarnya kesalahan fatalnya itu apa sebenarnya sampai dia harus dijadikan eselon 3 lah gitu. Tapi Pak Edi tadi tetap menyatakan yang terkait kinerja, salah satunya juga termasuk terkait proyek 2,7 triliun gitu, Pak.
Tadi tidak sempat ditanyakan mengenai apa ya, keterangan dari Pak Bambang bilang kan ini pembisik-pembisiknya. Ini Pak Edi ada ditanya nggak soal pembisik apa, kalau orang bilang ini panglima talamnya lah gitu kira-kira nih. Ya, terkait hal itu sendiri Pak Edi memang tidak ada menyampaikan ya, karena beliau sudah memberikan pernyataan bahwa pencopotan dari Pak Bambang ini, kemudian juga SK penurunan jabatannya ke eselon 3 itu sudah melalui rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN gitu, Bang. Oh, berarti dengan dengan penurunan jabatan dia ke eselon 3, otomatis penawaran dari pihak PUPR pusat itu tertutup ya? Tertutup, Bang, karena dia jadinya pensiun, karena nggak ada lagi pengangkatan di usia itu, maksimal 56 kalau nggak salah untuk eselon 3 gitu, Bang. Terus langkah selanjutnya apa nih dari Pak Bambang? Dia sudah melaporkan ke PT UN kah? Iya, kalau dari berdasarkan keterangan Pak Bambang ini, dia menyerahkannya kepada pengacaranya ya, yang mengatakan bahwa sejak Rabu 21 Juni kemarin mereka sudah menggugatnya ke Petun. Walaupun dari statement Pak Bambang kan dia hanya menyesalkan terkait pensiun dininya itu. Sementara kalau dari yang laporan dia, gugatan ke PT UN yang sudah disusun oleh pengacaranya itu tidak hanya terkait pensiun yang gini, tapi juga terkait pencopotan dia juga. Ada beberapa pasal-pasal yang juga dilanggar di situ, Bang. Oke nih, barangkali nanti bisa di follow up lebih lanjut khususnya menyangkut gugatan yang sudah dilayangkan ke PT UN, dan barangkali kita bisa dapat seperti apa respon dari KSN terkait laporan dari Pak Bambang ini. Iya, terutama tadi Hani, sepertinya ada apa yang berbeda ya, pernyataan yang berbeda bahwa Pak Edi bilang dia sudah memberikan surat teguran 3 kali, tapi Pak Bambang Pardede bilang belum ada. Artinya kan kalau memang sudah dikeluarkan, artinya surat itu nggak nyampe, ya kan? Betul. Itu di mana suratnya itu sekarang kan? Mungkin bisa di Panglima Talamnya Pak Edi. Iya. Ini antarkan sama Pak Kadis kan, surat peringatan. Oke Pak, ambil masuk kantong. Mungkin. Nah, barangkali kalau ada dugaan seperti itu bisa kita dalami kan. Oke Ani, itu saja Ani. Terima kasih banyak laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali Ani. Selamat sore Bang Ara dan Mak Agus. Iya. Nah, itu laporan terakhir penutup dari Hani soal masalah kisru pencopotan. Kepala Dinas PUPR. Kejam ya, tapi ya. Kalau dipikir-pikir agak kejam ya. Ya. Udah dicopot, habis itu diturunkan. Makanya jadi pensiun langsung dia. Iya. Karena dia jadi eselon 3. Umur sudah 58. Selesai, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, itu 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tadi pertama menyangkut adanya ayah biadab yang menghamili anaknya. Namun selama proses penyelidikan, pihak-pihak terkait belum dijerat hukum, khususnya mereka yang berupaya menutup-nutupi kasus ini dan kemudian berupaya menggugurkan kandungan si anak, dan juga mereka yang patut diduga melakukan penelantaran terhadap si anak, begitu ya Bang. Nah, itu belum diproses. Kita berharap nanti ini ada follow up-nya khususnya dari pihak kepolisian. Yang pertama, yang kedua tadi menyangkut masalah adanya laporan yang tiba-tiba saja di SP3 kan begitu ya Bang. Nah, laporan sudah berjalan sejak tahun 2021, tapi tiba-tiba setahun berjalan mendadak SP3. Gitu ya. Nah, ini ada 2 orang oknum penyidik di Polrestabes Medan yang dilaporkan ke Propam Polda Sumut. Nanti akan kita upayakan seperti apa laporan yang ada di Propam itu, apakah berjalan atau seperti apa begitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga terakhir tadi menyangkut masalah pencopotan jabatan dari Bapak Kadis PUPR ya, Pak Bambang ya. Bambang Pardede ya. Saya kalau mengingat kata Bambang ini ingat Bambang Pacul. Dan yang cukup fenomenal. Itu semua dari ibu.
Kalau ibu bilang Pacul. Katakan. Saya ingat Bambang, tapi ini Bambang yang lain. Pak Bambang yang ini sedang memperjuangkan apa ya? Yang aku ingat Bambang yang satu lagi. Bambang apa bang? Yang bermimpi semalam. Bambang Gentolet. Yang bermimpi katanya. Mimpi naik kereta api. Kereta api ya. Habis di kereta api aku ngobrol. Turun dari kereta api kami ngopi. Bambang ini. Terus kita pergi ke sana, pergi sini. Yang agak bertanya-tanya itu kok runut mimpinya. Kita mengingat mimpi secara runut itu susah. Itu orang-orang yang punya karomah itu kayaknya. Marifat yang tinggi. Dan kalau kita sangat jarang terjadi ketika ada mimpi itu terstruktur dan rapi gitu. Dan biasa kan acak kalau kita mimpi. Misal tidur gitu kan, ada mimpi. Bang, tadi mimpi apa ya? Udah lupa gitu. Bayang-bayangnya aja yang kelihatan kan. Itu udah lupa. Apa gitu. Tapi Bapak sangat... ini dengan karomah yang luar biasa berhasil mengingat runut. Sudah apa ya, level-level waliullah. Kayaknya iya bisa. Ya, waliullah dari awal sampai akhir. Ingat, itu kalau dijadikan film mantap kali. Bisa, iya kan? Bisa. Bayangin 3 presiden berada dalam kereta api dalam satu perjalanan panjang. Dia ingat siapa yang beli tiket. Terus kemudian setelah itu dia ingat yang satu pergi kemana. Ya, satu dia pulang ke Solo, satu katanya ziarah ya. Terus ibu itu melanjutkan ke Blitar untuk ziarah makam Bung Apa Karno. ibu itu bilang, saya pamit ya. Ada mungkin ya. Ada mungkin kita nggak bisa menduga-duga ya. Bisa. Atau mungkin ada alat perekam mimpi barangkali. Nah itu ya 3 berita yang bisa kami sampaikan untuk sore hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum mengakhiri segmen Selamat Sore Medan, ini ada semacam semacam pandangan lah dari saya ya bang ya. Karena ini tahun politik gitu ya kan. Nah ini kan sudah mulai banyak calon-calon legislatif yang mendadak muncul gitu. Saya lihat tiba-tiba ada tanah kosong, terus ada tenda, ada yang sosialisasi ya kan. Yang biasanya nggak pernah nampak tiba-tiba muncul. Nah ini karena tahun-tahun politik nih masyarakat harus jeli dan pintar melihat siapa calon yang nantinya bakal dipilih lah ya. Jangan cuman karena misalnya limpul sama kue kotak yang isinya lemper dan apa biasa risol ya. Terus kita jadi merugi 5 tahun ke depan gitu ya. Nah ini harus jeli. Biasa kan gitu bang. Biasa. Bu ini ada sedikit untuk jajan anak-anak lah. Mau kan biasa gitu. Iya. Enggak. Memang gitu polanya. Nah ini makanya harus jeli masyarakat. Kemudian kalau nanti pemilihan gubernur dan pemilihan wali kota ya kalau bisa kita nih harus mintalah siapapun calon gubernur dan calon wali kota yang nggak mau memperjuangkan hak UMP dan UMK itu nggak usah dipilih lah. Iya kan? Nah, supaya naik sedikit ya. Iya, karena begini bang, kalau kita cuma nelen janji-janji politik tapi tidak ada feedback ke kita ya. Feedback yang nyata itu kan kita ini sebagai pekerja ya. Kemudian nggak semua masyarakat juga bisa diiming-imingi dengan yang gitu-gitu kan. Nah kalau kita yang pekerja ini ya UMP dan UMK itu yang harus kita perjuangkan. Pegawai ngeri lah ya. Pegawai ngeri. Kalau sekali. Kalau pegawai negeri sudah. Mereka sudah jelas kan itu. Iya, liburnya jelas ya kan. Kita libur 3 hari, mereka Idul Adha 3 hari nanti kan. 5 sampai Minggu. Iya kan panjang betul, libur panjang. Rabu, Kamis, Jumat. Ya, Sabtu Minggu kan enggak masuk. Enggak masuk. Kalau pegawai ngeri nggak ada. Sehari aja lah sholat Idul Adha. Habis sholat tuh ada yang suruh ke kantor. Ada. Habis sholat kantor. Kok kira-kira motong nggak kerja aja. Nah itu soal nanti pilgub ataupun pilwako ya. Nah ini kalau misalnya calon gubernur dan calon wali kota nggak mau naikkan UMP UMK, nggak usah pilih lah ya kan, nggak usah banyak janji. Kita ini bakal kalau kalau janji politik soal infrastruktur itu kan sudah biasa. Memang itu sudah itu sudah menjadi kewajiban. Memang gitu. memang diprogramkan pemerintah pusat. Sudah menjadi kewajiban. Tapi kalau misalnya yang level daerah ya itu tadi soal masalah yang bisa gaji diupayakan oleh pemerintah daerah. Itu soal
Ya kalau misalnya ada calon gubernur dan wali kota yang nggak mau naikkan UMP, UMK, nggak usah pilih lah, nggak ada itu, ya kan? Ya pimpinan daerah harus menekan pengusaha kan gitu. Ya terlepas nanti cari modalnya dari pengusaha kan gitu. Ya tapi harus ada, ya ini yang milih rakyat gitu kan. Ya kan, ya terlepas ada kepentingan pengusaha nanti itu urusan bapak lah. Jangan pengusaha yang menekan ya. Iya. Itu urusan bapak gitu, nggak urusan bapaknya tadi maju. Saya nggak berani komentar karena katanya dia mau digadang jadi wakil presiden. Oh iya. Tapi tanya istri saya dulu. Apa ini harus izin ya, minta pendapat lah. Nanti capek kali bapak itu kan udah berumur juga. Kira-kira sama siapa? Belum tahu lah. Ada 3 nih. Ada 3. Tapi kita belum tahu siapa yang ini kan. Ya soal Pilgub. Kemudian yang kedua Bang, sebelum menutup segmen ini beberapa minggu, hampir sebulan belakangan kita fokus dengan persoalan begal dan geng motor. Nah kemarin sempat ada lagi geng motor yang membuat pelatihan ala militer begitu kan. Di hamparan Perak. Nah ini kan ada pelatihan orang itu ada pelatihan. Pelatihan fisik. Nah ini kan ngeri nih. Ini untuk apa ya? Ini harus apa ya? Harus kita lihat secara serius. Ini kok bisa-bisanya gitu geng motor latihan fisik ya. Artinya sudah bersiap gitu. Memang siap untuk perang. Itu membuat gitu kan? onar gitu membuat kan. Onar gitu. Nah, ini kemarin pelaku pembunuhan mahasiswa UMSU sudah ditangkap. 1 ya. Ya kan? Nah, ini geng motor yang masih berkeliaran. Saya berharap aparat penegak hukum bisa mendalaminya, bisa mengusutnya sampai ke akar-akarnya. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan kemarin, ada indikasi bahwasanya kelompok geng motor ini berafiliasi patut diduga ke kelompok OKP tertentu, sehingga ini juga perlu dilihat lebih lanjut, didalami begitu kan. Kalau memang seperti apa langkahnya untuk memutus mata rantai gerombolan geng motor yang sangat meresahkan ini gitu ya Bang. Karena di Medan ini saja saya lihat yang akhir-akhir ini makin masif dan mengerikan gitu. Daerah lain kayaknya beritanya nggak terlalu ini. Kalaupun ada tapi di Medan lebih beringas begitu kira-kira. 2 hari yang lalu apa ya, aku dapat video itu mereka konvoi di jalan bawa kelewang. Nah, yang diseret aspal sampai berapi kan. Nah, itu Bang, ini yang ngeri. Pecahan botol semua itu. Iya, masih usia remaja gitu kan, ya. usia SMA gitulah. Makanya begitu Pak Wali berkomentar, udah tindak tegas saja, langsung tangkap, langsung tembak Polrestabes kan gitu kan. Iya. Udah Pak Wali yang ngomongnya kan. Nah, ini itu harapan kita. Dan terakhir untuk memberantas ini juga rajin-rajin menggerebek barak narkoba. Nah, itu. Karena mereka tuh di situ-situ aja gitu. Iya. Pintu apanya itu? Korelasinya itu selalu ke narkoba. Selalu ke narkoba, pasti. Kalau di periksa urinnya pasti positif. Karena orang sabu. Nggak ada orang yang melakukan tindakan segila itu tanpa ada dorongan tanpa ada dorongan dari zat kimiawi yang seperti itu. Kecuali gitu kan? Orang begele beganja. Kalau orang beganja tuh slow. Nengok plastik terbang pun ketawa dia. Ini penyebabnya adalah sabu. Makanya saya berharap barak-barak narkoba pil gila itu udah 3 kiri 4 kanan ya mau aja kan. Makanya harapannya ini nanti geng motor begal bisa diberantas agar kota Medan ini aman dan nyaman, sehingga juga investor bisa datang kemari dan perekonomian bisa bangkit gitu kira-kira. Dan pimpinan ke depan lebih gampang untuk menaikkan. Korelasinya ke situ juga. Banyak irisannya. Kalau investor datang banyak perputaran roda ekonomi berputar dengan cepat. Betul. Ya, kalau mau ada tuntutan UMK, UMP bisa gampang gitu. Nah, iya, korelasinya itu banyak. Betul Bang. Itu harapan kita, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ini bisa terwujud. Kota Medan bisa aman, damai, sejahtera, dan perekonomiannya semakin meningkat tanpa adanya begal dan geng motor. Amin. Itu saja, terima kasih banyak sudah mengikuti segmen Selamat Sore Medan dari awal sampai dengan akhir. Kalau ada kata-kata kami yang salah, kami mohon maaf. Yang kami sudah tap-tap. Ya, yang sudah tap-tap di TikTok, terima kasih. Kami akhiri, Fastabikul Khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sore Medan.